guys. Balik lagi di Other Spot bersama Aku Claudia dan aku Aul di sini. Nah, kali ini kita lagi mau ngobrol-ngobrol tentang pengalaman kita jadi lady biker ya. Betul banget. Jadi buat teman-teman semuanya nih, kita mau tanya-tanya atau mungkin kita yang bakal ditanya ya nanti ya. Bisa jadi. Bagaimana pengalaman kita selama kita menjadi lady biker ya? Bener Sebenarnya sih banget. nggak lady biker banget, tapi hobi kita motoran pastinya. Betul. Nah, kali ini kita bakal ngejelasin tentang pengalaman kita ya. Betul banget. Oke, pertama-tama yang bakal jelasin siapa dulu nih? Aku dulu deh. Oke, Aul dulu. Pertama-tama jadi lady biker itu diajak sama teman pastinya. Terus lihat-lihat. Sebenarnya bukan lebih ke motor sih kalau Aul pribadi ya, lebih ke helm. Jadi Aul tuh lebih suka cari tahu tentang helm-helm tertentu yang banyak orang suka juga. Apa sih yang lagi rame? Dan kebetulan Aul juga main media sosial nih. Dari pertama sampai sekarang naik kan, alhamdulillah. Karena konsisten lah, pengennya tuh fokus di dunia helm. Terus Tapi nggak dunia lain kan? Enggak, bukan dong Mbak. Serem dong. Terus lebih suka fotografi juga, jadi kayak pengen collab nih antara dunia helm, motor gitu kan, sama si fotografi. Dan alhamdulillah jelas sekarang. Wih, keren banget. Nah, sekarang lanjut. Nah, dengan kalau Claudia. misalkan aku, Claudia, ya sejauh ini untuk motoran kan sebagai hobi aja. Nah, pertama kenapa sih kok bisa suka banget motoran? Jadi pertama kali itu zaman-zamannya SMA, itu sempat ngeliat namanya komunitas motor yang dimana kayak pada make rompi-rompi. Ya kalau zaman sekarang mungkin bisa dibilang ih serem-serem banget sih kok stylenya, outfitnya serem-serem banget, pada kayak apa ya, sangar-sangar gitu. Ada juga yang pakai helm-helmnya tuh jadi kayak apa sih kayak monster gitu kan. Tapi di situ sebenarnya kepo, di sisi lain juga takut, plus juga masih SMA, terus nggak punya pengalaman motoran sama sekali. Tapi mau ngeberaniin diri, kadang ngeliat ih enak banget ya mereka tuh pada bisa jalan-jalan segala macem kan. Akhirnya memberanikan diri untuk join sama mereka. Akhirnya mendapatkan banyak banget pengalaman, baik itu kayak sharing-sharing tentang motoran juga, terus tentang solidaritas, terutama tuh solidaritas. Di situ kita bener-bener dapetin banget solidnya. Kumpulnya tuh nggak sama anak muda tapi sama orang tua semuanya dari situ. Nah akhirnya dapet ilmu ya. dari tahun 2000 baru sih temennya dari 2017 motoran sama anak-anak komunitas yang old banget, yang dimana tuh juga mungkin orang sekarang ngomongnya, banyak orang ngomong iya alay banget sih outfitnya gitu ya, tapi jangan salah, mereka tuh bener-bener solidnya tuh parah banget dan nggak mandang dari uang kalian, outfit kalian nggak ada, apalagi motor gitu. Jadi pengalaman tuh dari situ. Jadi nongkrong tapi sambil belajar ya. Betul banget. Akhirnya ya udah ngejalanin Keren, sampai keren. sekarang. Sebenarnya sih lebih ke hobi aja. Kalau untuk bagian sosial media memang kita runningin tapi nggak diutamakan. Jadi kayak emang nilai plus aja lah gitu. Jadi hobi aja. Kalau misalnya emang ada momen yang seru, ya udah diupload. Momen yang seru diupload. Jadi mungkin orang pada tertarik di Instagram, ya nggak banyak sih, nggak kayak Kak Aulia yang sekarang viral banget gitu kan. Tapi seenggaknya seneng aja sih. Setiap momen motoran diupload gitu. Dari Kak Claudia dulu. Lebih suka bareng-bareng atau sendirian? Yang jelas sih kalau misalkan untuk motoran lebih suka bareng-bareng sama temen, tapi nggak terlalu rame-rame. Karena apa? Ribet banget zaman sekarang tuh kalau motoran rame-rame. Bener. Banyak banget yang ya bukan mau menjelek atau seperti apa, ribet deh. Karena kan sekarang juga kita mengikuti zaman yang dimana motor tuh kan pasti pada rata-rata racing lah ya kan. Terus kalau ramean ada juga yang pakai motor ya tidak standar, terus kebetulan ada polisi, terus rame kan kita nggak enak kalau misalkan kita lagi kumpulan banyak, terus ada teman ketinggalan, terus kita tinggalin tuh nggak enak. Jadi mendingan berempat aja atau berlima aja masih bisa nguber semuanya kalau misalnya ada apa-apa. Terus kalau misalkan kayak mau jalan-jalan kemana-mana, better nggak terlalu rame juga, karena apa ya, rombongan itu semakin banyak semakin ribet ya gitu sih kalau aku sih. Tapi kalau sendirian itu nggak banget, karena nggak dapet feel-nya juga motoran sama temen-temen gitu. Bener. Nggak beda jauh sih jawabannya, kayak emang lebih suka bareng-bareng tapi nggak mau yang terlalu rame. Betul. Karena kadang kita mikir kayak, aduh ntar kalau semua ini ketinggalan gimana ya? Kan nggak mungkin ketinggal juga. Bener. Gitu kan, posisinya kayak pengennya sama-sama gitu, tapi nggak usah terlalu banyak juga. Secukupnya aja, yang penting happy-nya dapet, have-nya dapet. Betul Bener kan? banget. Oke. Dari Kak Aul aja kali ya dulu Oke, pertama. gantian. Kalau aku pribadi, aku lebih suka sesuatu yang gak ribet tapi tetap safety. Dari yang glove, dari yang jaket, celana panjang, sepatu itu wajib banget. Kadang kalau kita lagi kalau aku sendiri lagi ngumpul sama temen nih, terus temanku ada yang main nongkrong, walaupun dekat tapi dia pakai sendal, aku suka marahin loh.
kayak ya kan kita nggak ada yang tahu ya kalau betul, apes betul. gimana. Betul banget, Iya kan? betul. Karena ya kan siapa yang mau gitu kan. Ya Betul. amit-amit sih, kita kan nggak ada yang tahu nih hari apesnya kapan. Yang pasti senyamannya kita, safety-nya kita itu tuh harus diperhatiin banget. Jangan sampai egois lah, mikirin kayak ya udah sih mainnya deket ini, pakainya yang kayak gini aja, nggak usah ribet-ribet, pakai celana pendek sendal itu no banget sih, jangan sampai. Oke, nah Lanjut. kalau misalkan aku tuh dari segi motoran yang ngelihat ya bener tadi tuh pokoknya nggak mau yang ribet, simple tapi tetap safety. Jadi Bener dari banget. ujung pala sampai bahkan motor-motornya juga kayak gitu. Jadi nggak mau yang kayak ribet-ribet yang harus pakai ini harus pakai itu, nggak. Ya udah intinya motor standar pun juga nggak apa-apa. Bener. Yang penting safety, surat-surat ada semuanya. Kalau dari warna untuk motor juga nggak mau yang terlalu kayak ribet-ribet. Tapi kalau misalkan emang suka nih sama warna ya udah gasken gitu kan. Selagi memang udah kan demennya pakai uang sendiri lah ya nggak apa-apa Iya, lah ya. benar. Nah terus juga kalau untuk outfit juga yang penting emang pokoknya tergantung selera sih. Kalau misalkan ini kan kita juga semuanya baik itu cewek ataupun cowok ya, semua itu kan pasti punya selera masing-masing. Bener. Jadinya ya udah nggak mau ribet intinya kayak gitu, nggak mau ribet, nggak mau terlalu kayak gimana lah. Gitu. Intinya juga tetap yang kita sukain. Kayak gini sih, karena ada beberapa lady biker juga yang tidak memperhatikan tingkat kesafetyan motoran nih. Ya pasti tau lah ya, nggak asing lah ya. Maksudnya kayak banyak banget nih sekarang. Yang penting tuh kelihatan kece dulu, dia nggak merhatiin kayak baju-bajunya terbuka lah, dada sampai kelihatan itu sumpah itu big nose, itu jangan sampai. Iya, jangan. Gaya boleh, tapi setidaknya jangan lupa sama safety. Jangan lupa sama keselamatan diri sendiri, karena kalau ada apa-apa kan orang cuma ngeliat. Betul. Tapi kita yang ngerasain dong sebenarnya ada apa-apa. Jadi kalau ketemu kayak gitu baiknya ditegur, dikasih tahu baik-baik lah. Diingatin aja sih, kasih diingetin saran. aja, Tapi bener, kasih saran. selagi dia mungkin selera dia ya udah it's okay. Karena kan dia yang merasakan mungkin. Bener nantinya banget, gitu. bener Jadi banget. kita saling mengingatkan aja. Udah kayak gitu aja sih kalau kita dari segi ininya. Apanya? Ya itulah tadi kayak pertanyaannya. Iya, betul. Oke, dari kakak Claudia aja dulu nih. Dipandang beda. Kalau di segi pandang beda pun dari keluarga aja udah dipandang beda gitu loh. Karena kan satu di sini kalau kita bahas personalitas, aku tuh wanita satu-satunya dari 3 bersaudara, 2 itu laki-laki. Yang dimana mereka juga tidak terlalu dominan suka motoran. Tetapi aku di sini wanita, anak terakhir suka motoran. Jadi mereka tuh memandang ini anak tuh turunan siapa gitu. Kok sukanya motoran nih aneh banget. Terus juga namanya kita motoran kan vibes-nya lebih suka malam-malam kan. Jadi suka dibilang sama orang lain juga ini perempuan tapi kok jadi kayak anak yang berkeliaran tengah malam tuh jadi kayak nggak baik gitu. Tapi padahal di sisi lain kita benar-benar cuma ngambil momennya aja. Kayak motoran tuh memang seru banget ya, motoran malam-malam tuh udaranya beda banget daripada udara yang pagi ataupun siang ataupun sore, itu beda. Kayak sepinya dapet, terus angin-angin malamnya syahdu-syahdu ya kan. Iya, bener. Terus juga pokoknya kalau mau riding itu tetap aman lah. Nah terus juga selain dari pandangan orang tua tuh juga pandangan dari kayak teman-teman gitu. Vi, kok lu suka banget sih sama motoran, emang lu nggak takut? Ada juga temen kan nggak semuanya suka motor kan. Ada temen yang kita dimana kayak temen SMP, Vi kok lu suka banget motoran sih? Motoran kan ngeri tahu, temen-temennya pada serem-serem semuanya. Ya itu mungkin mereka mandang sisi lainnya seperti itu, padahal realitanya enggak. Kita juga kan sebagai manusia bisa, udah pinter ya, kita udah gede bisa memilih dan memilah mana lingkungan yang baik, mana teman-teman yang baik ataupun tidak. Jadi dari situ sih pandang beda tuh sering banget sampai sekarang. Oke. Kalau kakak? Kalau untuk pandangan beda itu pasti ada ya. Apalagi setiap pandangan orang yang kayak dari media sosial aja tuh pandangnya beda. Kayak pribadi nih ya, Aul sama Claudia itu pasti pandangnya beda. Kayak Claudia itu lebih ke pede untuk on cam. Jadi kayak lebih banyak untuk public speaking-nya gitu. Ngobrolnya tuh banyak dan kayak konsep Instagram aja kita beda ya. Beda banget. Claudia tuh kayak lebih ke momen banget. Tapi kalau Aul tuh lebih ke kayak bukan katalog ya, kayak apa ya? Lebih suka beauty shoot-nya aja gitu tentang si barang yang memang mau Aul highlight gitu kan, pengen Aul tunjukin gitu. Terus kalau untuk dipandang beda lagi dari pertemanan pasti ada. Kayak Aul tuh orangnya tuh suka banget sama yang namanya motoran, kayak nggak ada istirahatnya gitu loh. Kayak pulang kerja itu gas aja, kayak maunya riding, pulang ke rumah tinggal tidur doang gitu. Terus kalau dari sisi pandang keluarga sama kayak Claudia, nggak ada satupun yang main motor, tapi cuman Aul doang nih main motor. Jadi kayak kamu tuh ngapain sih main motor gitu kan? Sering banget, ngapain sih perempuan jangan kayak gini? Terus kayak ntar kalau kenapa-napa gimana? Iya, kan? benar. Balik lagi ke pribadi masing-masing. Kita tuh pasti bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Betul. Yang penting bisa jaga diri, bisa membawa diri lah dengan baik gitu kan. Betul. Ya wajar sih ke orang tua juga. Orang tua kita pasti khawatir, wajar sih sebenarnya. Karena mungkin Sun juga kita kalau jadi orang tua bakal khawatir juga kalau anak kita nantinya keluar rumah malam-malam, misalnya kita punya anak cewek ya.
kelihatan keluar rumah malam-malam, tapi kan ya seenggaknya mungkin kita bisa kenalan kali sama teman anaknya. Tapi kayaknya nanti kita kalau jadi orang tua sih kayaknya kalau mau Rio atau gimana kita ngajak anak sih. Enggak, kita minta ikut. Kita ikutan dong. Iya, gitu paling kan. gitu sih. Udah, gitu aja. Oke, tentang drama ya. Sebenarnya dibilang drama, namanya juga kehidupan. Betul. Kehidupan itu tidak jauh-jauh dari namanya drama, ya. Tapi tergantung kepribadian kita sendiri juga, dramanya tuh dramanya seperti apa nih. Ada yang dramanya memang menjual, ada yang dramanya memang nyari apa ya namanya? Ya, bahasanya mungkin apa ya? Nyari Pansos, nyari apa musuh, gimana ya? nyari pansos iya. Iya. Nyari perdebatan iya. Iya. Musuh iya. Iya. Gitu kan kayak oke lu mau naikin insight nih, mungkin ini beberapa orang yang kayak contoh aja kayak di TikTok gitu kan, banyak banget orang-orang yang bikin video di mana dia itu menghina hobi orang lain, menghina motor dengan merek lain, Betul, kan. betul. Apalagi bahkan menghinanya sampai ke individu, ke perempuan, ke laki-laki, tapi lebih banyak perempuan sih. Intinya kalau misalkan bahas soal drama itu udah pasti wajar, pasti ada aja semuanya. Nggak cuma hobi kita motoran, tapi ya semuanya pasti ada. Tapi ya udahlah, gimana caranya kita tetap tangkis semua drama itu, walaupun kadang suka masuk ke kuping kanan, tapi berusaha jangan deh disalurin ke kuping kiri. Jadi kita pantulin lagi tuh. Jadi kayak udah bodo amat, kita juga punya masalah sendiri, kita juga masih banyak masalah yang harus kita selesaikan. Jadi kita nggak perlu harus ikut-ikutan deh masalah orang lain. Jadi bodo amat, udah cukup tahu aja gitu loh. Karena emang anak-anak motoran sekarang juga banyak banget kayak makin kesini tuh yang sebenarnya inti dari hobi motoran tuh jadi kayak perlahan-lahan tuh hilang gitu loh. Jadi kayak sekarang tuh ngelihatnya apakah motoran cuma emang untuk ajang unjuk gigi, unjuk kelebihan atau gimana gitu kan. Jadi yang pasti kita harus stay positif lah. ini kita jangan seperti itu, jangan udah seperti biarin itu. orang seperti itu, tapi Bener. kita jangan, kita berusaha tidak Bener seperti banget. itu. Udah cuan aja kita mah ya, Ya, manfaatin cuan motoran buat cari kerja cuan. hobi, cuan kerja hobi, cuan lah Ya gitu udah aja gitu sih. Benar. Sudah. Oke, untuk harapan dari diri sendiri ya semoga masih bisa jadi positif people lah, maksudnya orang-orang yang positif bisa ngasih inspirasi untuk teman-teman lain Lady Biker juga. Pengennya tetap menyemangati mereka, mendukung mereka juga, jangan patah semangat dan jangan mengikuti sesuatu yang negatif. Tetap jadi diri sendiri, tuh ingat ya, tetap jadi diri sendiri, tetap berkreasi, inisiatif, idealis itu perlu banget karena kalau memang kalian mau nyoba untuk belajar ke jenjang yang lebih baik lagi, apalagi pengennya punya apa ya media sosial yang tinggi lah, pinter-pinter membawa diri, itu aja sih. Ya, mungkin kalau misalkan dari diri aku sendiri sih, semoga aku bisa menjadi anak yang baik-baik untuk tetap dalam hobi aku yang bermotoran ini, bisa menjaga diri sendiri, terus juga tetap disekelilingi oleh orang-orang yang baik. Amin. Ya kan, dalam hobi bermotoran. Lalu kalau misalkan untuk teman-teman mungkin yang sudah terjun di dunia motoran, terutama Lady Biker, kalian juga tetap harus bisa menjaga diri kalian. Betul. Jangan sampai ada namanya sikut-sikutan, ya kan, baik itu dari sosial media ataupun secara langsung ya. Mungkin kalian punya masalah personalitas dengan teman kalian, tapi jangan pernah ada masalah personal tapi dikompor-komporin ke yang lain, jangan gitu. Terus buat temen-temen yang mau terjun ke dunia motoran, yang masih penasaran, masih mau tapi masih takut, itu juga masih penasaran aja, yang kayak gue pengen deh kayak Kak Aul gitu kan, soalnya keren banget, gue nekat gitu kan. Ada juga orang yang modal nekat kan, sebenarnya dia belum diizinin sama orang tuanya. Ya mungkin sih kalau misalkan buat teman-teman yang baru mau terjun ke dunia motoran, ini sih saran dan masukan dari aku aja, kalian tetap harus memilih dan memilah, harus lihat-lihat lagi kalian mau terjun ke dunia motor, jangan asal langsung sok kenal sama orang, karena ya namanya juga manusia, kita bukan targeting ke anak motor aja, tapi namanya juga manusia, itu nggak semuanya baik juga. Betul. Gitu kan, jadi lebih hati-hati aja gitu kan. Take your body, anjir take your body, karena bener rawan lah wanita motoran tuh rawan banget. Resiko cewek tuh lebih besar loh. Bener. Lebih besar. Kayak kita tuh niatnya mau humble ya, nggak usah ke jauh-jauh. Kayak kita aja tuh kayak berusaha humble ya, menyesuaikan diri lah ya.
Itu aja kadang-kadang ada juga yang bilang kayak, ih apaan sih ganjen banget, ih apaan sih begini-gini. Terus jangan mudah tergiur. Jujur kalau dunia permotoran itu kan semua emang rata-rata pastinya nggak jujur dari cuan. Otomatis kan motornya pada hedon-hedon. Boleh kalian tergiur dengan motor-motor orang yang hedon-hedon, dengan outfit mereka yang hedon-hedon. Ini buat Lady Biker ya. Jangan langsung kayak terpikat hatinya, aduh kayak gini-gini, jangan. Karena ya cukup dijadikan inspirasi kalian aja. Oh nanti kalau misalkan gue jadi terjun motoran, gue pengen deh kayak gini. Tapi bukan berarti lu suka sama orangnya terus lu gebet orangnya, jangan kayak gitu. Karena bahaya. Nggak semua. Betul. Anak motor pokoknya harus hati-hati deh pokoknya Hati-hati. gitu. Pokoknya gitu. Baik itu dari baik dari circle gitu kan. Karena ini tidak menutup kemungkinan ketika Lady Biker terjun ke dunia motoran, pasti kalian nggak jauh-jauh dapat pacar anak motor juga. Nah, betul. Itu jadi kalian jangan hanya karena oh ini orang motornya kayak gini. Itu bahaya tahu, sumpah beneran. Sumpah. Iya, pokoknya harus pintar-pintar jaga diri deh intinya deh. Karena kita pacar kita anak motor. Iya. Tapi kita benar-benar memilih dan memilah gitu. banget gitu loh. Kita harus tetap hati-hati banget deh. Bener gitu. banget. Kita kayak gitu aja sih. Pokoknya doa terbaik lah ya. Iya. Dukungan terbaik lah buat Doa terbaik. teman-teman. Doa terbaik. Sukses ya. Sukses ya. Oke, nah itu dia penjelasan kita tentang Lady Biker. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, dan buat teman-teman yang mau nanya-nanya lagi lebih lanjut tentang motoran atau lain-lain bisa langsung komen aja di bawah. Betul. Ya udah pokoknya teman-teman nih, kan kita nanya-nanya, pokoknya rame ini video, ntar banyak pertanyaan kalian. So di next video kita akan jawab dengan video lagi yang lebih kocak lagi, yang lebih asik lagi, yang lebih seru lagi. Makanya kalian komen semenarik mungkin. Komen sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya juga share ke teman-teman kalian kita semuanya. bisa langsung jawab ya di next video. Betul banget. Nah, buat teman-teman semuanya jangan lupa juga kalian bisa aja langsung follow, mampir ke Instagram kita di Riderspot ataupun TikTok kita juga, dan semuanya sosial media Riderspot. Oke? Tuh. Dan buat teman-teman semuanya jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube Riderspot ya. Karena banyak banget info-info menarik juga di Betul. situ, penjelasan-penjelasan, review-review menarik di situ. Pokoknya langsung ditonton aja. Atau kalian juga mau nanya-nanya mengenai produk-produk yang ada di Riderspot, baik itu helm, jaket, atau apapun itu, kalian bisa langsung aja komen di YouTube Riderspot. Betul. Sampai ketemu lagi dengan aku Aul dan dengan Claudia. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.